Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pegangan ini, yaitu obat gula darah dan kolesterol. Karena apa? Karena di daerah saya, khususnya yang dekat dengan daerah saya, tidak jauh dari daerah saya, yaitu dari daerah Kabupaten Pekalongan, Kajen, Lolong, itu baru panen raya durian atau duren. Maka tentu saja buah yang spesial baunya ini sampai juga ke paroki kami. Dan selalu kadang-kadang menumpuk. Bahkan Romo teman saya yang di paroki sini, kalau dengan durian senang sekali, maka sering dikirimi durian oleh umat. Tetapi saya sendiri menjadi pesakitan karena durian. Karena apa? Kalau sudah makan dengan berlebihan, tidur kaki-kaki terasa linu-linu, nyeri-nyeri. Dan disitulah muncul mungkin gula darahnya naik atau asam uratnya naik. Maka dua ini menjadi pegangan di samping berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol makan durian. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya bagi orang durian ini menjadi makanan yang nikmat. Bagi saya juga nikmat, tetapi ada resikonya. Salibnya adalah kolesterol, asam urat, gula darahnya naik. Dan ini kadang-kadang juga membuat saya atau penderita menjadi menderita sungguh-sungguh karena nyeri, radang, artritis, dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau bicara tentang kalau kamu mau mengikuti aku, hendaklah kamu menyangkal diri, memikul salib, dan kamu mencoba menyangkal diri. Hendaklah kamu mencoba untuk mengungkap itu semuanya. Bahwa salib harus dipikul, diri sendiri harus disangkal, dan mengikuti Yesus Sang Guru. Karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, maka dia akan menyelamatkannya. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawanya? Apa yang bisa kita pakai untuk memperpanjang nyawa kita dari dunia ini? Tidak ada. Maka hendaklah kamu mencoba untuk merenungkan ini semuanya. Kalau kamu menyangkal anak manusia di depan banyak orang, maka anak manusia pun akan menyangkal kamu di depan malaikat-malaikat dan Bapaknya ketika dia turun bersama Bapa dalam kemuliaannya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu obat ini yang saya hanya ingin mengatakan bahwa inilah salib yang hanya luaran, yaitu asam urat, kolesterol, gula darah. Itu tidak maknanya hanya kecil saja, tetapi itu pun kita harus berhati-hati dengan diri kita. Kalau kita mau menjaga diri kita, kalau kita mau bersyukur dan menjaga pemberian Tuhan ini, yaitu badan saya, yaitu persendian yang diberikan Tuhan, yaitu keutuhan diri saya untuk mewartakan sabda Tuhan sendiri. Tetapi tidak hanya itu, yang lebih dalam lagi adalah menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib akan hal-hal yang lebih batiniah, itu lebih penting daripada anti gula tinggi, gula darah tinggi, anti kolesterol tinggi, anti asam urat tinggi. Yaitu misalnya anti kesombongan. Ada seorang anak SMA yang ketika ngobrol-ngobrol dalam suatu rekoleksi
Dia mengatakan bahwa, Romo, saya itu punya bakat banyak, tetapi saya kadang-kadang kalau sudah pentas saya maunya ditepuk tangani, sukses semua. Kalau sekiranya pentas saya ini tidak diapresiasi oleh penonton, apalagi dicibir, dikritik, saya menjadi loyo. Saya butuh tepuk tangan, butuh aplaus, tetapi hidup saya akan menjadi down kalau orang kemudian mengkritik saya, bahkan membuli saya dengan segala kreativitas saya. Maka tentu saja yang harus disangkal adalah haus akan tepuk tangan, haus akan pujian, dan mulai memikul salib, yaitu kritik, masukan. Karena setiap masukan kritik itu adalah menjadi semacam bahan bakar bagi kita untuk semakin maju. Ada juga yang mengatakan, Romo, saya ini tidak pede. Setiap kali saya disuruh oleh guru saya merasa ragu-ragu. Saya merasa tidak punya kemampuan. Saya selalu bertanya, apakah saya mampu? Maka reaksi pertama adalah, saya menolak dulu. Padahal itu kalau saya pikir-pikir dengan nalar sehat, kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri saya sekaligus menunjukkan talenta bakat saya. Saya tidak pede, Romo. Saya ini agak pemalu, menarik diri, introvert. Nah, itulah salibnya. Ketika kita sudah menyadari, maka kita perlu pelan-pelan keluar dari cangkang kita. Seperti kura-kura yang keluar mengeluarkan kepalanya dari rumahnya. Seperti siput yang keluar untuk berjalan dengan bebas. Tidak hanya masuk ke cangkangnya sendiri, bangga dengan diri sendiri, tetapi tidak pernah berani untuk menunjukkan kepada orang lain. Maka banyak salib yang perlu kita kembangkan. Kalau dalam hal menunjukkan rahmat Tuhan, kita dituntut dalam perutusan tadi, barang siapa malu karena aku dan karena Injil, maka anak manusia pun akan malu ketika dalam kemuliaan Bapanya. Dan Yesus pun juga menambahkan, ada di antara orang yang tidak akan mati sampai kerajaan Allah, kemuliaan anak manusia itu datang. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah, kalau kita sendiri tidak pernah berani untuk keluar, hanya bergulat dengan diri sendiri, kapan kita bisa mengikuti sabda Tuhan? Tidak malu karena Tuhan, karena Injil. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita hanya ingin memenuhi kebutuhan psikologi kita masing-masing, tepuk tangan, pujian, kalau tidak kita menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat, disitulah kita juga ditanyakan, kapan kita akan mewartakan kebaikan Tuhan, Injil Tuhan, tidak menyangkal Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita hanya berkutat dengan tepuk tangan, dengan pujian sebagai bahan bakar kita, bukan dari inner power Tuhan sendiri, roh sendiri yang membakar semangat pewartaan kita, semangat kehidupan kita yang ingin menghidupi kegembiraan Injil itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah iman dan rahmat.